hilangkan keluh kesahmu. Kita berbincang tak karuan tanpa beban, dan juga hayalan tentang masa depan. Ku tak ingin cepat berlalu waktu yang ku punya denganmu. Kita berdansa dan tertawa gandeng tangan, semoga bergema sampai selamanya. Dunia pasti ada akhirnya, bintang-bintang pun ada umurnya. Maka tenang saja kita di sini berdua, nikmati sementara yang ada. Bersandar padaku, taruh di bahu, relakan semua, bebas semaumu. Percayalah ini sayang terlewatkan, ku sampaikan dalam nyanyian, bergema sampai selamanya. Bintang-bintang pun ada umurnya. Maka tenang saja kita di sini berdua, nikmati sementara yang ada. Bintang-bintang pun ada umurnya. Betapa bahagia kita berada di tanah suci, di depan Ka'bah yang mulia, di lingkungan Masjidil Haram yang dimuliakan Allah SWT. Mudah-mudahan sahabat sekalian dimudahkan Allah, diberkahi untuk bisa berangkat ke tanah suci dalam sebaik-baik kondisi. Aku ingin jadi teman nyamanmu, tempat kau hilangkan keluh kesahmu. Kita berbincang tak karuan tanpa beban, dan juga hayalan tentang masa depan. Ku tak ingin cepat berlalu waktu yang ku punya denganmu. Kita berdansa dan tertawa gandeng tangan, semoga bergema sampai selamanya. Dunia pasti ada akhirnya, bintang-bintang pun ada umurnya. Maka tenang saja kita di sini berdua, nikmati sementara yang ada. Bersandar padaku, taruh di bahu, relakan semua, bebas semaumu. Percayalah ini sayang terlewatkan, ku sampaikan dalam nyanyian, bergema sampai selamanya.
betapa bahagia kita berada di tanah suci, di depan Ka'bah yang mulia, di lingkungan Masjidil Haram yang dimuliakan Allah SWT. Mudah-mudahan sahabat sekalian dimudahkan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya, rahmatnya, hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini di ruang virtual ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa salat serta salam selalu kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dan insya Allah syafaatnya kita tunggu di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan ahlan wa sahlan pada forum kami, Forum Madrasah Baitullah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada pagi hari ini melanjutkan agenda rutin kita, Madrasah Baitullah yang insya Allah sekarang kita masuk ke forum 147. Alhamdulillah senang sekali kita dapat berkumpul di pagi hari ini. Kita akan mendatangkan langsung salah satu perwakilan kita, Ustadz kita, Ustadz Kris Abdurrahman yang sudah sekarang sudah berada di Tanah Suci untuk melakukan update langsung informasi-informasi di Tanah Suci. Jadi Bapak Ibu sekalian, insya Allah sebentar lagi kita akan mulai forum kita. Untuk itu silahkan bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung, menyiapkan dirinya dan juga boleh share infonya ke orang-orang terdekat kita, ke kerabat-kerabat kita. Insya Allah kita akan segera memulai sehingga kita siapkan diri kita dan kita undang teman-teman kita untuk satu forum, bergabung dalam satu forum ini, menjalin silaturahim dan juga sama-sama mengerti, sama-sama bisa mendekatkan diri ke Baitullah. Dan insya Allah pada pagi hari ini kita akan menyimak juga sambutan dari Ustadz kita, Ustadz Caidita Karyawan yang Alhamdulillah sudah bergabung di forum kita pada pagi hari ini. Untuk itu, mari Bapak Ibu sekalian yang bisa uh, turut bergabung menyalakan kamera, silahkan bisa ikut menyalakan kamera untuk kita bisa saling tatap muka meskipun kita di ruang yang berbeda, kita ada di jarak yang berbeda, jarak yang jauh, tapi kita bisa tetap merasa dekat dengan forum Zoom ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk itu kita buka terlebih dahulu dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga forum pada pagi hari ini selalu diberi keberkahan hingga akhir jalannya acara nanti. Baik, Bapak Ibu sekalian, agar tidak berlama-lama, sebelumnya kami izin mengingatkan dulu bagi Bapak Ibu yang belum bergabung ke dalam grup, nanti bisa mengisi link presensi yang insya Allah akan kami kirimkan di kolom chat, sehingga bisa bergabung ke dalam grup melalui link yang ada di akhir presensi. Baik, karena kita sudah mulai agar tidak berlama-lama, kita sapa terlebih dahulu pembicara kita, Ustadz Caidi Takaryawan. Assalamualaikum Ustadz Caidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Alhamdulillah. jelas, Pak. Jelas. Sehat, Ustadz? Alhamdulillah sehat. Baik, Alhamdulillah.
Baik, untuk itu sebelum kita nanti menyimak Ustadz Kris yang sudah ada di Tanah Suci, beliau sekarang menginfokan baru saja selesai survei persiapan tenda Mina sehingga sudah kembali ke lokasi penginapannya dan akan segera bergabung, sedang bersiap. Kita akan menyimak terlebih dahulu informasi dan juga penyampaian dari Ustadz Caidita Karyawan. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah SWT, wabil khusus Ustadz Kris Abdurrahman yang saat ini sedang berada di Makkah Al-Mukarramah membersamai para jamaah haji yang sudah bersiap untuk menjalankan berbagai prosesi hajinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, nanti kita akan menyimak bersama bagaimana kondisi Tanah Suci saat ini, bagaimana persiapan para jamaah, bagaimana kondisi di Makkah dan tempat-tempat yang nanti akan menjadi bagian penting dari prosesi haji. Langsung penjelasan dari Ustadz Kris Abdurrahman yang beliau live dari Makkah. Nah, harapan kita suasana yang dilaporkan nanti oleh Ustadz Kris dari Makkah langsung bisa menjadi tambahan spirit semangat bagi kita semuanya untuk bisa berdoa, berharap, mengusahakan, mengupayakan untuk bisa segera berangkat haji. Dan mudah-mudahan kita semuanya, terutama Bapak Ibu yang belum pernah haji, bisa dimudahkan Allah untuk menunaikan ibadah haji dalam sebaik-baik kondisi. Demikian pula Bapak Ibu yang pernah haji, mudah-mudahan dimudahkan Allah SWT untuk bisa kembali ke Tanah Suci, beribadah, umroh, atau haji lagi dan lagi dalam sebaik-baik kondisi. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, di Tanah Suci itu ada tempat-tempat mustajab. Sebagaimana kita ketahui, ada sangat banyak tempat mustajab, baik di Makkah Al-Mukarramah maupun Madinah Al-Munawwarah. Di dua Tanah Suci ini, apabila kita berkunjung untuk menunaikan ibadah, baik haji maupun umroh, maka kita pasti sangat ingin dan mengupayakan agar bisa mengunjungi tempat-tempat tersebut. Misalnya kalau di Madinah, tentu tujuan utama kita adalah ibadah di Masjid Nabawi, karena sholat dan ibadah di Masjid Nabawi itu pahalanya 1000 kali lipat dibanding dengan sholat dan ibadah di tempat yang lainnya, di masjid yang lainnya. Kemudian di Masjid Nabawi itu ada satu tempat yang sangat favorit, yaitu Raudhah, di mana kita berupaya untuk bisa datang ke Raudhah. Kemudian di Mekah misalnya, tempat-tempat yang sangat mustajab itu sangat banyak. Misalnya saja di depan Ka'bah, wabil khusus di Multazam. Ketika kita bisa berdoa pada posisi Multazam, itu tentu luar biasa kebahagiaan spiritualitas kita karena bisa berdoa di tempat yang mustajab. Demikian pula di Makom Ibrahim, di Hijr Ismail, dan bahkan secara umum di seluruh tempat yang masuk kategori Tanah Suci, baik Mekah maupun Madinah, maka semua tempat di Tanah Suci itu doa kita mustajab. Nah, tetapi ada momentum pada peristiwa haji di mana berpadu antara tempat dengan waktu. Kalau Multazam sebagai tempat ibadah
yang mustajab itu bisa kita lakukan kapan saja. Ya, Bapak Ibu nanti usai ibadah haji ini, maka ibadah umroh sudah dibuka. Maka Bapak Ibu yang nanti umroh pasca haji, setelah selesai rangkaian haji ini, jamaah umroh mulai berdatangan, bisa berdoa sepuas-puasnya di tempat-tempat tadi itu. Di Multazam, di Jer Ismail, di Makam Ibrahim, di Raudhah, ya, di seluruh tempat di Tanah Suci itu. Itu kita bisa berdoa di situ kapan saja. Tidak terbatas waktu. Tapi dalam prosesi haji ini, ada tempat yang mustajab bertemu dengan waktu yang mustajab. Maka inilah salah satu nilai, Masya Allah, betapa haji itu sesuatu yang memang kita sangat ingin melakukannya. Karena ada peristiwa yang tidak terjadi kecuali pada saat haji, yaitu terutama pada tanggal 9 Dzulhijjah. Pada tanggal 9 Dzulhijjah itu, maka kita menyebutnya sebagai hari Arafah. Pada hari Arafah itulah kita mulai zuhur sudah berada di Arafah, berdoa sampai menjelang maghrib. Waktu-waktu mustajab antara zuhur sampai menjelang maghrib itulah waktu yang luar biasa utamanya. Hari Arafah ini terjadinya hanya pada tanggal 9 Dzulhijjah dan terjadinya hanya di Arafah. Maka bagi jamaah haji, mereka nanti akan memanfaatkan hari Arafah itu semaksimal mungkin, karena itulah waktu dan tempat yang bertemu. Waktu yang mustajab, tanggal 9 Dzulhijjah, tempat yang mustajab di Arafah. Maka sampai Nabi SAW menyebut haji itu dengan Arafah, Al-Hajju Arafah. Sehingga menunjukkan betapa kemuliaan dan urgensi dari ibadah pada hari Arafah tersebut. Di mana pada saat itu nanti kita semuanya yang tidak berhaji disunahkan untuk berpuasa Arafah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, para ulama menjelaskan apa perbedaan antara hari Arafah itu dengan Lailatul Qadar. Kita menyebut Lailatul Qadar itu malam keutamaan, malam kemuliaan, malam penuh keberkahan. Sementara itu hari Arafah itu adalah hari yang juga penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keberkahan. Kejadiannya sama-sama setahun sekali. Kalau Lailatul Qadar itu kejadiannya pada bulan Ramadan setahun sekali. Kemudian kalau hari Arafah kejadiannya pada saat ibadah haji tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau perbedaan yang pertama adalah pada konteks waktu di mana hari Arafah itu waktunya ditentukan tanggal 9 Dzulhijjah, tempatnya di Arafah, kemudian durasi waktunya itu mulai zuhur sampai menjelang maghrib. Jadi tertentu, tidak dirahasiakan. Kalau malam Lailatul Qadar, itu tepat waktunya dirahasiakan. Meskipun kejadiannya pada bulan Ramadan. Tapi kapan waktu yang Allah turunkan, itu tidak diberitahukan kepada kita. Nah, perbedaan kedua, kata para ulama, adalah kalau malam Lailatul Qadar, itu dinyatakan tanazzalul malaikatu warruhu. Jadi malaikat turun, tanazzalul malaikah. Malaikat turun, warruh dan arruh. Para ulama sepakat arruh yang dimaksud dalam ayat ini adalah malaikat Jibril. Allah mengutamakan malaikat Jibril atas malaikat yang lainnya dengan menyebutkan secara khusus tanazzalul malaikah. Itu kalaupun sampai di situ, maka kita sudah bisa mengetahui, oh pasti malaikat Jibril ada. Tapi Allah secara khusus menyebutkan warruhu fiha. Termasuk arruh, yaitu malaikat Jibril, ada di dalamnya. Nah, pada hari Arafah, para ulama mengatakan
yang turun itu Allah SWT. Allah turun pada hari Arafah itu dengan cara yang sesuai dengan keagungannya. Kalau malam Lailatul Qadar, malaikat yang turun sesuai dengan cara keagungannya. Dan kalau hari Arafah, Allah yang turun kepada mereka sesuai dengan keagungan Allah SWT. Maka para ulama memberikan keterangan betapa putus asanya para syaitan pada hari Arafah itu. Mereka mengatakan, aku sudah menggoda manusia sepanjang tahun. Dan pada hari ini, dalam waktu yang sangat singkat, Allah menghapus semua dosa mereka. Aku sudah sesatkan mereka untuk melakukan banyak dosa. Dan ternyata pekerjaanku selama setahun terhapus oleh hari Arafah yang hanya setengah hari dari zuhur sampai menjelang maghrib itu. Allah menghapus dosa-dosa mereka. Jadi itu hari yang sangat mulia, yang luar biasa. Mengapa kita ingin sekali bisa menunaikan ibadah haji? Karena meskipun pada tanggal 9 Dzulhijjah nanti kita bertemu tanggalnya, tapi kalau kita tidak haji, maka kita tidak bertemu tempatnya. Nah, jadi tidak ada yang bisa menandingi ibadah yang terjadi pada tanggal 9 Dzulhijjah di Arafah. Antara zuhur sampai maghrib itu yang kita kenal sebagai hari Arafah. Nah, sahabat sekalian, mudah-mudahan kita semuanya dimampukan Allah, dimudahkan Allah untuk bisa pergi ke tanah suci beribadah haji maupun umroh lagi dan lagi dalam sebaik-baik kondisi. Wabil khusus mudah-mudahan yang belum pernah haji bisa Allah mudahkan berangkat haji sehingga bisa merasakan langsung kenikmatan ibadah haji yang salah satunya adalah hari Arafah, langsung di Arafah, dan disitulah malaikat berputus asa. Betapa pekerjaanku selama sekian tahun Amin ya Allah. menggoda manusia, ternyata langsung terhapus pada kesempatan yang sangat singkat ini, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Mudah-mudahan Allah memampukan kita semuanya. Dan terima kasih Ustadz Kris Abdurrahman sudah hadir untuk nanti memberikan update kondisi terkini. Dan mudah-mudahan dengan cara kita mengikuti update kondisi di Makkah saat ini, semakin membuat kita bersemangat untuk meminta, berdoa kepada Allah, menyiapkan diri sebaik-baiknya dengan segala bentuk persiapan untuk bisa ke tanah suci, menunaikan ibadah haji dan umrah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semuanya, Allah berkahi kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, jazakumullah khairan katsiran. Sajadi Takalewan telah menyampaikan dan mengingatkan kepada kita semua luar biasanya ibadah haji, Masya Allah. Bahkan kita yang tidak berada di tanah suci pun turut menyambut hari Arafah, dan Masya Allah bagi jamaah-jamaah yang bisa turut hadir di tempatnya dan di waktunya untuk beribadah di saat itu. Baik, Alhamdulillah Ustadz Kris sudah bergabung. Kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz Kris? Alhamdulillah Ustaz Jam Cahyadi. berapa di situ Ustadz? Ini jam 1.54 Ustaz. Jam 1 malam ya? Iya insya Allah. Masya Allah, belum tidur ini Ustadz Kris nih. Masya Allah. Tadi barusan pulang dari kita survei tenda di Mina. Masya Allah. Ya. Luar Jam biasa. 12 tadi terus istirahat, sebentar baru langsung gabung ini. Soalnya nanti rencana sampai subuh ini nggak tidur nih Ustaz. Masya Allah. Nanggung. Luar biasa. Iya. Bang Dip, segera dipersilakan aja. Insya Allah. Bismillah. Amin insya Allah. Oke, maka Ustadz langsung Langsung aja. Mas Ya. Viva. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Asbahna ala fitratil Islam
wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wa umrata lillah. Yang kita takzimi, yang kita selalu tunggu tausiahnya Gurunda Ustadz Cahyadi Takaryawan dan juga keluarga besar Wonderful Umroh di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa menjaga dan memberkahi setiap umur kita. Dan juga tak lupa saya menyapa seluruh sahabat sekalian, utamanya jamaah yang ada di Zoom kali ini, dan saya ikut serta mendoakan, meneruskan tadi apa yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Cahyadi. Semoga Bapak sekalian, terutama jamaah yang ada di Zoom ini, semoga Allah izinkan di satu kesempatan untuk segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hajjan mabrura wa umratan mabrura wa sya'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan solehan makbula wa tijaratan lang tabut ya alima ma fi sudur. Akhrisna ya Allah. Amin, amin. Akhrisna ya Allah. Akhrisna ya Allah minatulumati ilan nur. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tadi menyimak dari yang sudah disampaikan oleh guru kita Ustadz Cahyadi. Saya kira sudah sangat lengkap, mungkin menambahkan dari hal-hal yang berkaitan dengan kondisi terbaru di kesempatan hari ini, yang mungkin hari-hari ini Bapak Ibu juga sudah mendapatkan update informasi dari media sosial. Namun mungkin barangkali dengan live ini saya kondisi sekarang berada di Bata Kures, salah satu apartemen dari Jamaah Haji Plus yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Jadi hari ini hampir kalau boleh kita sampaikan mungkin sekitar 95% ya. 95% seluruh jamaah haji di semua negara sudah sampai di Mekah. Bahkan kalau pemerintah Indonesia per hari ini bisa jadi sudah tidak ada lagi kedatangan pesawat menuju ke Arab Saudi. Jadi untuk terkait dengan bandara yang berada di Madinah dan di Mekah sudah selesai. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengawali update kondisi ini dari satu firman Allah tadi dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 196. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atimul hajja wa umrata lillah. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrohmu itu karena Allah. Nah ini Bapak Ibu, bahwa ayat ini mengingatkan kepada kita ya, bahwa haji termasuk umroh itu bukan sekedar berangkat, mohon izin ya, bukan sekedar berangkat, bukan sekedar kemudian sampai di Mekah, tetapi bagaimana kemudian kita menyempurnakan ibadah tersebut sebagai salah satu cara kita untuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak hari ini Bapak Ibu sekalian kita mendapati fenomena satu kondisi di mana haji sudah menjadi bagian dari komoditas. Jadi ada yang kemudian menjadikan sebagai komoditas ekonomi, kemudian privilege secara pribadi gitu. Mohon izin ada yang kemudian juga berharap begitu bahwa nanti sepulang dari haji supaya nanti ada sertifikat sehingga nanti di depan namanya ada gelar
haji di Dukcapil begitu. Nah, semua saya kira punya punya harap dan semua punya tujuan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, Allah mengingatkan kepada kita bahwa wa atimul hajja wa umrotalillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrohmu itu karena Allah, bukan karena yang lainnya. Karena sesungguhnya haji itu adalah panggilan Allah. Allah yang memanggil setiap hambanya. Kemudian Allah juga yang sudah menyiapkan seluruh perbekalannya. Mohon izin, mau menggunakan haji reguler, haji ONH plus, ataupun juga haji kuota negara lain ya, di misalkan selain Indonesia, ataupun juga kuota di Arab Saudi sendiri, itu juga bagian dari panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah memanggil hambanya dan Allah juga yang menyiapkan segala perbekalannya, berapapun yang kemudian kita tunaikan. Dan nanti Bapak Ibu sekalian, Allah juga yang nanti akan menyiapkan jamuannya, ya, akan menyiapkan jamuannya. Biro travel ataupun pemerintah Indonesia, Kementerian Haji, kemudian panitia haji, PPIH, ataupun kami yang hari ini khidmat di melayani tamu-tamu Allah, bergabung dalam syarifah di Nuzuli juga, semuanya itu adalah jamuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya menjadi pelaksana sekaligus sebagai satu bentuk khidmat kita. Dan nanti pada akhirnya adalah Allah yang akan menerima apakah kemudian hajinya itu mabrur ataupun tidak. Nah ini karena sesungguhnya haji ini adalah ibadah fardhiyah yang itu hanya kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Nah, Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan tentang update kondisi terbaru, saya ingin membawa Bapak Ibu melanjutkan dari apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Cahyadi. Ustadz Cahyadi tadi sudah membedah tentang bagaimana hari Arafah. Bapak Ibu, saya ingin membawa Bapak Ibu di satu momentum di Arafah. Gitu. Ada satu peristiwa yang mungkin barangkali Bapak Ibu, kalau peristiwa ini hadir di tengah-tengah kita di satu saat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang wukuf di Arafah, kemudian beliau di atas mimbar, Bapak Ibu, ada satu ungkapan, ada satu pernyataan sekaligus juga sabda beliau yang mungkin kalau hari ini kita ya umpamakan bisa jadi begitu ya, misalkan pada satu kondisi Bapak sekalian sedang berkumpul lengkap begitu ya, ada orang tua, kemudian pasangan, anak, cucu, semuanya berkumpul. Nah, kira-kira apa yang Bapak Ibu rasakan ketika di momentum itu orang tua kita, ayah kita bisa jadi, yang hari ini selalu bersama dengan kita, telah membesarkan kita, lalu menyampaikan satu ungkapan. Wahai anak dan cucuku, dengarkan. Bisa jadi setelah ini kamu tidak bisa mendengarkan kalimat dari saya lagi begitu. Jadi coba Bapak Ibu resapi begitu, ketika pada satu kondisi, satu momentum, ketika selama ini kita semua bersama dengan orang tua kita, bersama dengan ayah dan ibu kita, di satu situasi di mana ayah kita itu berpamitan. Anak-anakku, dengarkan. Bisa jadi setelah ini kamu tidak bisa mendengarkan apa yang aku ucapkan lagi. Mungkin bisa jadi hari ini kita tidak bisa berjumpa kembali. Kira-kira Bapak Ibu, apa yang bisa kita lakukan? Menangis? Betul? Betul.
Nah, itulah yang terjadi di Arafah, Bapak Ibu. Di saat kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbah wadahnya. Ya Yuhannas, wahai sekalian manusia, dengarkan. Mungkin kalian tidak akan bisa berjumpa dengan aku kembali. Bapak Ibu, di satu kebahagiaan yang dirasakan oleh para sahabat yang selama ini ikut berjuang, mendampingi Rasulullah berperang. Pada satu titik di haji wada itu kemudian Rasulullah berpamitan untuk kemudian pergi seolah-olah akan pergi untuk selama-lama. Maka tidak ada satu ungkapan, tidak ada satu kondisi di antara para sahabat selain apa? Selain air mata yang begitu tidak bisa ditahan kembali. Nah itu Bapak Ibu. Jadi ada satu momentum besar di Arafah yang itu kemudian bisa kita rasakan nanti getarannya saat kita kemudian tiba di sana. Oleh karena itu bagi kita yang hari ini ada keluarga yang hari ini sedang haji, silahkan jadikan momentum itu adalah momentum perubahan. Dan saya sendiri secara pribadi dan juga menganjurkan kepada semua jamaah yang kita bimbing, termasuk juga di Wonderful, kita juga selalu kita ingatkan bahwa momentum haji, momentum wukuf di Arafah itu adalah momentum kebangkitan diri kita, keluarga kita, maupun juga kebangkitan secara kolektif untuk kemudian kita berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Mungkin ini satu pengantar bagi kita bahwa haji tidak hanya adalah perjalanan fisik kita dari tanah air menuju ke Mekah, tidak hanya sekedar bahwa haji itu adalah bagaimana kita melaksanakan rukun wajib maupun sunnahnya, tetapi bagaimana kemudian perubahan yang bisa kita bahkan Bapak Ibu, ketika kemudian Rasulullah selesai berhaji begitu, lalu kemudian Rasulullah kembali ke Madinah, betul? Itu pun juga nanti jamaah haji pun sama. Ketika jamaah haji ya, selesai melaksanakan ibadah haji, maka mereka pun juga kembali ke tanah air, kembali ke rumahnya masing-masing. Akan tetapi pertanyaan tentang haji mabrur ya, dan sekaligus juga pernyataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang haji mabrur itu bukan di saat haji. Hadis tentang haji mabrur itu bukan di saat kemudian haji, peristiwa haji itu berlangsung, tetapi setelah kemudian Rasulullah pulang, kemudian tiba di Madinah. Begitu. Sahabat di dalam satu majelis di Masjid Nabawi kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah haji mabrur itu? Lalu kemudian Rasulullah menjawab dalam sabdanya bahwa di antara ciri seseorang yang haji mabrur itu adalah it'amut ta'am wa thayyibul kalam. Jadi ada yang pertama adalah it'amut ta'am, suka memberi makan. Dalam praktek zuhirnya it'amut ta'am ini adalah bagaimana seseorang ketika selesai berhaji mereka menjadi pribadi yang dermawan, menjadi pribadi yang loman, menjadi pribadi yang aweh atau selalu kemudian mudah untuk berbagi, bersedekah, ataupun kemudian juga melakukan aktivitas yang sifatnya adalah berbagi Jumat berkah ataupun yang lain. Dalam konteks yang lebih besar adalah bagaimana seseorang setelah berhaji, gitu ya, maka kemabrurannya itu terjaga dengan apa? Dengan proyek-proyek kebaikan. Ketika kemudian ada seseorang yang kemudian diberikan kemurahan rizki, bisa jadi proyek kebaikannya adalah bagaimana kemudian dia membuat satu proyek kebaikan berupa misalkan
pondok pesantren, ataupun kemudian menjadikan di antara aset pribadinya untuk membangun masjid. Juga ada kemarin jamaah yang kemudian bertanya kepada saya, Ustaz, gimana kalau kemudian saya ingin di antara aset kendaraan saya jadikan sebagai kendaraan dakwah. Beliau akan rentalkan untuk aktivitas antar jemput orang sakit ataupun kepada dai-dai yang membutuhkan kendaraan. Itu bagian dari proyek kebaikan. Yang kedua adalah wa thayyibul kalam, berkata atau menjaga lisan ataupun berkata yang baik. Dalam konteks yang lebih besar adalah bagaimana seseorang sepulang dari haji ada perubahan dirinya, ada keinginan untuk watawasau bil haq, watawasau bis sober, ada keinginannya untuk berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak dakwah tunas ilallah, mengajak manusia kepada Allah dalam konteks yang kecil, yang sederhana. Bagaimana menjadikan pasangan yang diberkahi Allah, keluarganya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, bagaimana kemudian orang tuanya, iklim kerjanya, ataupun juga masyarakat di sekitarnya. Di sana ada ajakan untuk kemudian mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dua hal ini, pertama adalah proyek kebaikan, yang kedua adalah keterlibatan kita dalam peran-peran dakwah di masyarakat, baik yang lingkup paling kecil adalah di keluarga kita, pembinaan tarbiyah di dalam lingkungan pribadi, keluarga, anak, ataupun juga keluarga besar kita, ataupun juga yang lebih besar dari itu adalah di masyarakat sekitar kita. Nah, itu Bapak sekalian, saya ingin merangkum proses haji ini, bahwa sesungguhnya haji ini tidak sekedar hanya perjalanan fisik, tetapi membawa satu misi besar adalah perubahan, kebangkitan, sekaligus juga kebahagiaan. Mungkin ini. Itu saya kira menambahkan ataupun juga barangkali menyambung dari apa yang tadi disampaikan oleh guru kita, Ustadz Cahyadi Riawan. Mungkin itu Bapak sekalian di pengantar tentang update kondisi. Nah, hari ini poin-poin saya ingin menyampaikan ya, satu perkembangan terbaru di Haji 2026 ini yang tidak kita jumpai di haji-haji sebelumnya. Yang ini sudah saya tuliskan dalam satu judul tulisan, yaitu adalah transformasi haji menuju Saudi Vision 2030 dengan titik tekan pada saatnya naik kelas, begitu. Saatnya apa? Naik kelas. Nah, ini jadi Bang Deva ini, Bang Deva ya. Kalau beliau udah lulus ya, jadi nggak naik kelasnya, mungkin berarti adalah segera menikah. Nah, itu ya. Nah, itu jadi haji pun sama ya, haji pun. Jadi Bapak sekalian, 2026 ini adalah penerapan sistem puncak menuju visi Saudi 2030. Jadi haji di 2024, jadi dimulai ya Saudi Vision ini sejak regulasinya sejak 2023, kemudian 2024, 2025, dan puncaknya di 2026 ini. Nah, di 2026 ini, nanti setelah 2026 ini, mungkin arahnya bisa jadi adalah sudah ke arah ekspansi ya, ataupun kemudian layanan yang menyeluruh begitu. Nah, apa yang kemudian beda di saat ini yang barangkali tidak kita temui, Bapak Ibu ya, bahwa ya di saat ini di Haji 2026 ini, kalau kemudian boleh saya sampaikan secara rinci satu persatu, bahwa Saudi Arabia atau Arab Saudi itu kemudian akan
di 2030 nanti secara target akan kemudian menghadirkan minimal 5 juta jamaah haji, begitu, sekaligus juga di atas 30 juta jamaah umroh di setiap tahun. Jadi 5 juta jamaah haji dan 30 juta sana. Nah, dari visi besar di 2030 ini, 2026 ini Saudi, terutama kebijakan dari Kementerian Saudi, memang kalau kita baca dari situasinya, mereka lebih pada sisi bagaimana kemudian memberikan pelayanan terbaik, begitu. Sehingga apa? Sehingga jumlah jamaah haji di tahun ini 2026 ini tidak lebih banyak dari jamaah haji di 2025 dan 2024, karena betul-betul di 2026 ini Saudi menerapkan sistem modern, begitu. Jadi salah satu yang bisa kita maknai dari transformasi ini adalah hari ini Bapak Ibu, Saudi telah menetapkan bahwa haji ini tidak hanya sekedar perjalanan ibadah secara religi saja, tetapi haji juga menjadi bagian dari sistem layanan yang terintegrasi dan modern. Nah ini, jadi sistem layanan yang terintegrasi dan modern. Jadi transformasi ini tidak hanya dilihat dari proyek-proyek secara fisik pembangunan infrastruktur. Kalau Bapak Ibu melihat ya, baik di Madinah, di sekitar Nabawi maupun di Mekah, di Masjidil Haram, hari-hari ini misalkan kalau di Mekah begitu sudah mulai kampung-kampung di sekitar Masjidil Haram itu sudah mulai digusur begitu, sudah mulai persiapkan untuk ada pemendukan yang memang transformasinya adalah transformasi modern. Jadi ada sekarang ini sudah muncul Salman Gate gitu ya, di daerah Utaibiyah dan Jarwal, di ujung sebelah kiri ke arah Yaman itu, kalau rukun Yamani ke arah sana, itu nanti akan ada komplek ya besar ya, transformasi yang luar biasa, konon akan bisa menampung di atas 40.000 jamaah di situ, komplek untuk kemudian hospitality, hotel dan seluruh layanannya di sana begitu. Jadi termasuk juga perluasan dari sisi Masjid Nabawi juga, kalau kita lihat sudah mulai juga ya perluasan area jamaahnya sudah sampai di pelataran yang jauh mungkin lebih besar, termasuk juga ring 2 di Masjid Nabawi juga sudah mulai ada perluasan begitu. Sehingga target 5 juta ini adalah target memang kalau kita lihat sebagaimana di tahun 2024 begitu. Tetapi ada satu fenomena di 2024 yang mungkin hari ini tidak terulang begitu. Sehingga apa Bapak Ibu? Sehingga kalau kita lihat kondisi ini di 2026 ini, semua sistem layanan haji ini sudah terintegrasi dan modern. Jadi pertama semuanya by digital, mulai dari penerbitan visa begitu, kemudian layanan akomodasi hotel, lalu kemudian di sini ya terkait dengan syarikah, izin, kemudian semuanya layanannya, termasuk juga mobilitas jamaah, termasuk aktivitas ke rodoh dan sebagainya, itu semuanya sudah by digital. Bahkan sekarang ini sudah beredar bahwa nanti saat musim umroh baru itu sudah akan dibuat sebagaimana haji. Jadi mereka nanti jamaah umroh itu datang ke Mekah itu sudah
harus pakai kartu apa namanya identitas seperti kartu haji ya, kartu nusuk, dan nanti tidak ketika masuk ke Rodoh itu sudah langsung pakai digital dan itu sudah tidak bisa lagi dipalsu dan sebagainya karena semuanya sudah terintegrasi. Nah itu. Nah termasuk dalam konteks layanan akomodasi dari sisi fasilitas baik di hotel, kendaraan maupun juga layanan di Armusna ini juga semuanya sudah by digital. Jadi pemesanan tentang fasilitas semuanya itu sudah melalui sistem digital. Jadi sudah cukup berada di tangan. Nah, saya kira ini perkembangan baru yang itu tidak kita temukan begitu mendetail di Haji 2024 dan 2025. 2025 kemarin sudah dimulai, tetapi tidak sedetail sekarang ini. Tidak sedetail dan serinci hari ini di 2026 ini. Ini yang pertama. Nah, yang kedua Bapak Ibu, tetap catatan dari transformasi ini tetap nanti kuncinya adalah di sumber daya manusia. Nah ini peluang sekaligus tantangan yang mungkin barangkali juga jamaah sekalian yang hari ini hadir di kesempatan kali ini mudah-mudahan kalau Bapak Ibu mendapatkan informasi ini, mudah-mudahan peluang ini bisa Bapak Ibu sekalian ambil gitu. Jadi transformasi haji ke depan dengan 5 juta jamaah haji itu tentunya akan membutuhkan SDM, sumber daya manusia, termasuk juga mereka yang khidmat, ya, yang khidmat untuk kemudian membantu. Jadi sangat mungkin Bapak Ibu nanti akan dibuka ya, secara besar-besaran mereka yang siap untuk khidmat kepada jamaah haji. Jadi bukan mereka yang numpang haji ya, tetapi memang orang-orang yang memang siap berkhidmat untuk ke sana. Jadi ibaratnya mereka haji sebagai petugas haji begitu. Nah ini berarti tentunya akan di sana. Nah minimal ada 3 peran yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini kepada jamaah sekalian, dan bisa jadi Bapak Ibu nanti bisa mengambil peluang dari 3 peran ini sehingga potensi ke depan di 2027 atau selanjutnya saya kira Bapak Ibu bisa mencoba untuk kemudian mengambil peran ataupun peluang ini. Yang pertama dari sisi jumlah jamaah. Jadi saat ini sudah fake begitu bahwa proses haji ini hanya melalui 3 pintu begitu. Yang pertama adalah pintu kuota haji di semua negara gitu. Nah pintu kuota haji ini ada 2, yaitu adalah haji, kalau di Indonesia itu ada haji yang reguler begitu, dan haji yang OHNA plus atau dengan layanan khusus begitu, yang kita sebut dengan haji khusus gitu. Yang kalau haji yang reguler ini, kalau kemudian di pemerintah Indonesia itu operatornya adalah pemerintah. Dalam hal ini adalah PPIH begitu, PPIH. Tetapi kalau haji plus ini tetap pemerintah sebagai penanggung jawab, tetapi secara operator itu dikelola oleh syarikah atau PT atau perusahaan atau biro travel begitu. Namun untuk tahun 2026 ini dan sudah dimulai di 2025 kemarin, operator haji baik yang itu reguler maupun yang haji plus sama-sama operatornya adalah syarikah. Nah, jadi kerjasamanya adalah sudah langsung B2B. Kalau yang haji plus begitu langsung B2B. Tapi kalau kemudian yang haji reguler, sebagaimana kemudian kita tahu, memang kerjasama adalah G2B antara PPIH dengan syarikah. Nah, tentunya kita tahu kalau di haji reguler menggunakan 2 syarikah begitu. Tetapi kalau kemudian di haji plus
HDG Plus itu juga menggunakan syarikat tersendiri gitu ya. Ada Nuzuli, kemudian ada Holiday Inn, kemudian ada Tuyul Balubit gitu ya. Itu dan sebagainya. Jadi mereka ya terutama yang Haji Plus mereka langsung B2B. Jadi kerjasamanya langsung B2B. Termasuk hari ini saya juga sebagai petugas haji begitu di Syarikat Nuzuli. Jadi saya mendaftar dan khidmat di Syarikat Nuzuli yang mereka memang punya kerjasama B2B dengan biro-biro travel yang ada di Indonesia begitu. Nah, Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, kuota negara lain. Selain Indonesia juga ada negara lain yaitu semua negara yang ada di sana. Nah, yang kedua adalah kuota Arab Saudi sendiri, begitu. Kuota Arab Saudi itu sendiri yang kita kenal dengan haji dakhili itu. Tetapi sesungguhnya itu adalah bagian dari fasilitasi pemerintah Saudi kepada mereka warga negara Saudi yang hari ini pengen berhaji, baik mereka yang warga negara maupun yang ekspatriat, maka difasilitasi dengan sana. Nah, untuk tahun ini memang haji dakhili itu menurut informasi yang saya dapatkan itu dari biasanya targetnya 150.000 begitu, itu hanya 50.000. Jadi memang kuota internal Saudi pun dibatasi. Jadi selain itu juga kuota di negara secara umum ya, informasinya memang total jamaah haji yang tahun ini dilayani itu tidak lebih dari 2 juta jamaah gitu ya. Karena memang Saudi sedang menerapkan sistem terintegrasi dan modern sebelum kemudian nanti bersiap untuk kemudian menyambut jumlah jamaah yang besar. Nah, itu yang pertama ingin saya sampaikan. Jadi kalau Bapak Ibu sekiranya mau berhaji di era sekarang ini, maka hanya ada 2 jalan itu. Nah, jalan yang terakhir tentang haji mujamalah atau yang kita kenal dengan haji undangan itu hari ini hingga detik menjelang H-3 ini hanya keluar yang itu adalah undangan resmi dari kerajaan. Jadi tidak ada visa mujamalah syarikat yang seperti dulu yang kita kenal dengan visa furoda itu begitu. Jadi makanya kalau misalkan yang hari ini keluar adalah visa mujamalah yang itu memang keluar karena hubungan bilateral antara dua negara begitu, antara G2G antara pemerintah Saudi dengan pemerintah Indonesia, termasuk yang sudah mulai muncul di media bahwa ada 42 tokoh di Indonesia yang mendapatkan haji gratis di Arab Saudi. Jadi sebenarnya visa mujamalah itu adalah visa yang kemudian diberikan kepada karena hubungan kerjasama G2G antara dua negara begitu. Tapi yang itu adalah mujamalah syarikat yang seperti biasanya memang hingga hari ini kami mendapatkan informasi belum ada yang keluar. Kalau yang dulu kita kenal dengan visa furoda begitu. Oleh karena itu saya hanya menyampaikan secara edukasi, Bapak Ibu jangan tergiur ya dengan tawaran-tawaran haji yang kadang terkesan sangat menjanjikan, haji siap antri tanpa antri dan sebagainya. Nah, tetapi yang barangkali sering kemudian nanti di perjalanan karena kurang teredukasi sehingga kemudian nanti menimbulkan masalah. Nah, rata-rata yang ingin melakukan haji tanpa antri, mereka ini adalah yang
kemudian menggunakan kuota di negara Arab Saudi, kota lokal atau yang kita kenal dengan haji dakhili itu, ataupun juga menggunakan kuota negara lain itu masih aman begitu. Tapi di luar kuota itu begitu ya, apakah yang dikenal dengan furuda dan sebagainya, hati-hati Bapak Ibu, sekiranya memang Bapak Ibu mendapatkan ya informasi yang seperti itu begitu. Nah, ini satu siklus pertama. Nah, yang kedua Bapak Ibu, bagaimana kita bisa berperan di haji tahun ini dan berikutnya. Nah, yang pertama ingin saya sampaikan kepada kita ya, termasuk kami, kita yang hari ini barangkali Bapak Ibu punya anak ataupun juga ada keinginan untuk kemudian mukim atau iqomah di Mekah begitu, maka ada peluang besar karena ke depan ini tentunya akan dibutuhkan peluang ya, untuk kemudian khidmat sebanyak-banyaknya. Jadi dengan 5 juta jamaah haji ini tentunya akan dibuka. Mohon maaf, kami pun ibaratnya kalau kemudian bicara tentang SDM itu, kami pun sangat hari-hari ini adalah hari-hari yang begitu diminta banyak syarikah untuk kemudian gabung. Jadi misalkan kayak di syarikah Duyul Bait gitu ya, itu sampai membutuhkan 2.000 mutarjim untuk orang Indonesia yang siap bekerja membantu syarikah begitu. Kemudian juga ada di Nuzuli, ada di mereka membuka seluas-luasnya partisipasi, dan hari ini semua pintu-pintu khidmah itu bisa dibuka begitu ya. Nah, maka bagi kita yang hari ini beriqomah atau berstatus mukim di Arab Saudi, minimal bisa bergabung dalam pelayanan haji PPIA Saudi begitu ya. Pemerintah tentunya dengan tes secara khusus begitu. Kalau toh misalkan tidak bisa gabung di PPIH panitia haji Arab Saudi dari pemerintah Indonesia, teman-teman bisa bergabung dalam syarikah yang menangani haji plus begitu. Jadi kalau PPIH Arab Saudi tadi kan menangani panitia atau khidmah di haji reguler. Teman-teman juga bisa gabung di syarikah di Saudi yang notabene mereka adalah melayani haji plus begitu, haji plus gitu. Ataupun juga kita menjadi tim khidmat untuk kemudian mendampingi jamaah haji melalui biro travel ataupun juga dari lainnya begitu. Nah, ini transformasi pertama sekaligus juga peluang yang bisa diambil bagi kita yang hari ini pengen khidmat menjadi petugas haji. Ya, jadi bisa lewat berangkat langsung dengan menggunakan visa haji melalui biro travel, ataupun juga bisa dengan mukim beriqomah di Saudi sehingga kemudian bisa menjadi panitia atau petugas haji di syarikah-syarikah yang ada di Arab Saudi begitu. Nah, yang kedua, transformasi dari sisi travel dan biro haji. Nah, ke depan travel ini tidak lagi bisa berjalan dengan pola lama begitu. Mereka juga mau tidak mau harus bertransformasi untuk menjadi mitra dan beradaptasi dengan regulasi yang ada di Saudi. Mohon izin. Kami yang ada di Saudi ini semuanya itu adalah by digital. Jadi izin kami, tasrih kami menjadi petugas haji ini pun juga kami mendaftar dan langsung semuanya terintegrasi di sistem nusuk, lalu kemudian akan ditampilkan di aplikasi Tawakalna. Jadi kami pun juga sama, ketika pun mau kemudian khidmat gitu, mau menjadi petugas ya
semua proses itu harus dilalui, harus mendaftar, kemudian ada training, lalu kemudian mendapatkan sertifikat, baru keluarlah apa namanya izin atau tasrih begitu. Bahkan ada 6 tasrih yang hari ini sampai kita bingung ini ya. Jadi mohon izin nih, kalau Bapak Ibu misalkan lihat di media-media sosial itu ada mukimin atau orang mukim yang ada di Saudi yang kemudian ditangkap oleh pemerintah Arab Saudi begitu. Itu adalah kenapa begitu. Jadi Bapak Ibu, tahun ini 2026 ini setiap orang yang tinggal di Mekah yang dia punya aktivitas apapun, bisnis ataupun yang lain di Mekah, termasuk tinggal, mukim begitu, maka harus memiliki yang namanya tasrih dukhul Mekah atau warnanya biru, begitu, namanya biru. Saya belum sempat untuk kemudian buat slide, salah suatu saat nanti saya akan sampaikan. Nah, jadi gitu. Jadi kalau orang walaupun iqomahnya Mekah, tapi kalau tidak punya tasrih dukhul Mekah, ya sementara ini selama musim haji ini harus keluar dulu dari Mekah. Kalau nggak keluar ya nanti akan dikeluarkan begitu. Jadi makanya haji ini tidak seramai Ramadan. Jadi para supir-supir taksi ini mereka ini mengeluh begitu ya. Oh, kenapa kok musim haji ini sepi begitu ya? Bahkan kemarin beberapa jamaah haji itu untuk mencium Hajar Aswad, untuk ke Multazam itu sangat-sangat mudah begitu dia. Awal-awal Dzulqa'dah kemarin atau pertengahan Dzulqa'dah di gelombang-gelombang pertama itu sangat-sangat sangat-sangat mudah itu karena memang betul-betul dibatasi ya. Bahkan yang tinggal di Mekah ini pun kalau dia tidak punya kartu biru, warna biru, dukhul Mekah, maka dia harus keluar dari Mekah dulu untuk sementara waktu di bulan haji ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi mereka yang pengen ikut khidmat jadi petugas, itu harus punya kartu warna hijau, begitu. Punya kartu warna hijau, begitu. Nah, itu pun ini ada prosedur ngurusnya, gitu ya. Ada prosedur ngurusnya dan semua proses ini dilakukan secara digital. Nah, termasuk terakhir kalau mereka mau haji, ini harus punya kartu warna emas. Nah, ini macam-macam gitu ya kartu-kartunya. Termasuk juga ada kartu warna ungu itu untuk volunteer haji. Itu juga ada begitu. Nah, ini kalau merah ya kartu warna merah untuk mereka yang menggunakan transportasi haji. Jadi boleh masuk ke dalam masyair. Jadi kalau haji tanpa tiada haji tanpa tasrih gitu ya. Kalau jargonnya itu kan la haj ila tasrih begitu. Tiada haji tanpa tasrih. Maksudnya apa? Maksudnya pertama ada tasrih dukhul Mekah. Orang boleh tinggal di Mekah, boleh ke haram begitu. Nanti mulai tanggal 5 hari ini itu tidak semua orang bisa masuk di area masyair, di area Armusna. Mereka yang bisa masuk di area Armusna adalah mereka yang pertama punya tasrih haji, termasuk jamaah haji yang datang dari Indonesia. Yang kedua adalah ketika pun pribumi ataupun juga ekspatriat seperti saya yang tinggal di sini adalah mereka yang punya kartu hijau. Nah, gitu. Kalau tidak punya itu, mereka tidak akan bisa masuk ke sana. Nah, tadi saya sampaikan ke Ustadz Cahyadi, kenapa saya barusan pulang dari Mina untuk menyiapkan tenda di sana, karena alhamdulillah sudah seminggu yang lalu saya kartu hijau saya atau kartu petugas saya sudah keluar sehingga saya bisa bolak-balik keluar masuk di area masyair di sana begitu. Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian ya, terakhir juga adalah nanti peran pemerintah Indonesia. Jadi ke depan ini pemerintah Indonesia juga harus betul-betul menjadi regulator ya, sekaligus juga orkestrator ekosistem haji ini begitu. Jadi Kementerian Haji dan Umroh ini
saya kira sangat strategis ya untuk kemudian ke depan, karena bisa jadi kalau kemudian 5 juta jamaah begitu, bisa jadi nanti kuota Indonesia bisa jadi antara 300 sampai 400 ribu begitu. Kalau 300 sampai 400 ribu sangat mungkin bisa jadi ya dibutuhkan SDM, termasuk juga akan memangkas antrian yang mungkin hari ini begitu sangat panjang begitu. Sehingga memang ke depan sangat mungkin bisa jadi semakin ke sini ya antrian haji itu semakin semakin kecil begitu. Nah itu jadi baik dari peran petugas, kemudian peran masyarakat maupun juga para pelaku regulator haji ini memang harus betul-betul bisa dilaksanakan. Terakhir Mas Deva, saya ingin menyampaikan update perkembangan terbaru. Pertama, hari ini adalah tanggal 5 Dzulhijjah. Jadi 4 hari lagi kita memasuki hari Arafah. Tadi saya datang ke Mina, Masya Allah ya, di sana itu sangat lenggang gitu ya. Jadi fasilitasnya luar biasa. Di haji reguler pun juga betul-betul sangat meningkat gitu ya, dan termasuk haji khusus ya, haji khusus yang haji plus pun sekarang sama termasuk fasilitas dari pemerintah Arab Saudi dengan yang Indonesia, dan semuanya sudah by sistem sehingga bisa dipastikan satu orang nanti akan mendapatkan satu fasilitas yang sama di antara jamaah haji. Ya walaupun mungkin di haji reguler masih ada kelemahan ya, karena belum sampai ke penomoran bed begitu ataupun tempat alas tidur begitu. Tetapi minimal jumlah jamaah dengan jumlah bed yang ada di tenda baik di Mina maupun di Arafah itu sekarang ini sudah betul-betul terjalankan. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini perkembangan terbaru juga. Nah, yang kemudian kita lihat ya, banyak teman-teman Indonesia yang kemudian tertangkap oleh aparat di Saudi. Rata-rata mereka adalah yang kemudian melakukan praktek jual beli ya, baik itu jual beli paket haji yang tadi saya sebutkan ya, yang mereka kemudian mempublikasi jual beli itu melalui media sosial, TikTok, Instagram ataupun yang lain begitu. Nah, menjual paket haji tanpa antri itu begitu, ataupun juga menjual tasrih ya, tasrih haji. Nah yang itu kalau dalam sistem aturan negara Arab Saudi adalah melanggar. Jadi tidak boleh perorangan itu melakukan jual beli seperti itu begitu. Nah, teman-teman yang kemudian termasuk yang terbaru ini adalah pembayaran dam. Nah, pembayaran dam. Jadi pemerintah Indonesia dengan pemerintah Saudi itu sudah kerjasama untuk pembayaran dam jamaah haji itu melalui lembaga khusus ADAHI gitu ya. Jadi ada kasus teman kita, termasuk teman saya satu kamar itu, beliau itu resmi, kemudian juga lengkap tasrihnya, datanglah beliau ke mana? Hotel jamaah haji reguler begitu. Nah, setelah ketemu dengan keluarganya, beliau keluar dari hotel itu, baru jalan 300 meter itu langsung kemudian beliau diinterogasi oleh aparat begitu. Lalu kemudian dicek semuanya, mulai dari tasrihnya lengkap atau tidak, bahkan digeledah sampai di dompetnya begitu, lalu sampai kemudian di media sosialnya. Bahkan mereka ini punya alat canggih itu, bisa menerjemahkan
Facebook ataupun di Instagram dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab gitu. Itu Masya Allah gitu ya. Nah, namun karena teman saya ini juga tidak melakukan praktek itu, maka kemudian dilepaskan. Tapi kalau kemudian, mohon maaf, ketika diperiksa di HP, ternyata di situ ada praktek jual beli, misalkan pembayaran dam dan sebagainya, lalu kemudian ternyata ditemukan uang, ya sudah, nanti biasanya langsung diambil, lalu kemudian mereka akan ditanya, Funduk Anta, di mana rumahmu? Begitu. Lalu kemudian nanti akan datang ke rumahnya. Kalau kemudian di rumahnya itu ada barang bukti, misalkan kayak apa, identitas apa begitu, ataupun juga ada komputer, laptop dan sebagainya, ya itu menjadi bagian dari barang bukti yang kemudian nanti akan masuk di tuntutan di sana. Dan dendanya nggak kecil. Bagi kita yang terlibat dalam usaha seperti itu adalah dendanya berapa? 10.000 real. Kalau haji tanpa tasrih nanti dendanya 20.000 real, deportasi 10 tahun tidak boleh kembali ke Arab Saudi. Nah ini informasi terbaru. Jadi tolong disampaikan kepada jamaah, termasuk Bapak Ibu, kalau ada Bapak Ibu yang hari ini membadalkan haji. Nah ini mohon maaf ya, mohon maaf. Jadi pastikan mereka yang membadalkan itu punya tasrih. Gitu ya, punya tasrih. Kalau mereka nggak punya tasrih, baik yang tadi saya sebutkan warna hijau, dipastikan bahwa dia tidak bisa melaksanakan haji. Begitu. Maka sebelum Bapak Ibu membayar badal haji, tolong diminta untuk si pembadalnya itu mengirimkan tasrihnya. Monggo, mau tasrih yang warna apa? Warna itu ataupun yang lain begitu. Warna yang tadi tasrih haji yang warna apa? Gold tadi. Begitu. Nah itu ya. Itu yang update yang terbaru. Terus yang terakhir, insya Allah ini hari yang kelima, maka 4 hari lagi adalah hari Arafah. Begitu persiapannya sudah hampir 75%. Jadi kalau awal Dzulqa'dah kemarin aparat itu menjaga di sekitar Mekah begitu. Nah hari-hari ini aparat itu di pertengahan Dzulqa'dah menjaga di sekitar Masjidil Haram. Nah hari-hari ini mulai 1 Dzulhijjah ini aparat sudah mulai menjaga di Masyair, bahkan di tenda-tenda jamaah haji plus dan jamaah haji reguler itu sudah ada aparat-aparat yang menjaga 24 jam gitu. Ini memang luar biasa, proses haji tahun ini betul-betul khidmat seluruh masyarakat yang ada baik di Saudi maupun juga di semua negara begitu. Mungkin ini update sementara dari saya. Saya ingin memberikan garis bawah tadi ya. Pertama jangan sampai kemudian kita ikut terlibat dalam promosi ataupun hal yang lain yang berkaitan dengan layanan haji ini, baik itu adalah kaitannya dengan dam ataupun juga dengan penjualan tasrih ataupun yang lainnya, tanpa kemudian kita mengikuti prosedur yang resmi begitu. Nah begitu. Kalau pun misalkan ada yang mau menginginkan badal haji, pastikan pembadalnya juga memiliki tasrih haji. Karena apa? Karena kalau kemudian kita sudah bayar bayar badal, tetapi pembadalnya tidak bisa sampai Arafah, ya maka hajinya juga tidak akan sah. Begitu. Karena al-hajju di Arafah. Sementara itu saja dari saya, Bang Diva. Saya berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Bapak Ibu sekalian yang hari ini mendengarkan ataupun menyimak Zoom ini, semoga dimudahkan jalan untuk segera mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunaikan ibadah haji maupun ibadah umrah. Makaten
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kalau Waalaikumsalam memang ada warahmatullahi wabarakatuh. pertanyaan, diskusi, monggo. Nggih. Karena ini update, jadi saya ingin berharap mungkin kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan atau diskusi. Tafadhol, Mas. Siap, Ustaz. Baik, Bapak Ibu sekalian, beserta Madrasah Baitullah, monggo apabila ada yang ingin mendiskusikan, menanyakan hal-hal terbaru, terutama terkait update-update yang telah disampaikan oleh Ustadz Kris, boleh disampaikan di kolom komentar, nanti akan kami bacakan untuk dijawab. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, mungkin sembari Bapak Ibu sekalian bisa menuliskan pertanyaan-pertanyaannya. Izinkan kami untuk menginformasikan beberapa hal dari Wonderful Umroh. Bismillahirrahmanirrahim. Panggilan hati untuk berumroh. Wonderful Umroh menyediakan layanan-layanan umroh dan haji. Dan alhamdulillah kami menyediakan layanan umroh reguler rutin di setiap bulannya yang mulai berangkat di bulan depan tanggal 27 Juni. Dan alhamdulillah sudah ada paket hingga bulan November sehingga Bapak Ibu sekalian bisa menyesuaikan ingin berangkat di bulan apa, ingin berangkat di paket seperti apa, silahkan bisa menyesuaikan dan hubungi kami apabila tertarik untuk berumroh. Dan insya Allah nanti di bulan Oktober ada umroh bersama Ustadz Saidita Karyawan. Silakan bagi yang tertarik bisa hubungi kami. Berangkat di 8 Oktober pesawat Saudi Direct. Silakan. Uh, untuk informasi detail dan lengkapnya silakan hubungi kami. Selain itu kami juga menyediakan umroh private untuk keluarga sekalian yang ingin berangkat. Khusus satu keluarga saja silakan bisa hubungi kami maupun bagi rekan kantor maupun komunitas yang ingin berangkat bersama. Selain itu kami juga menyediakan haji, haji plus, badal haji, badal umroh, tabungan umroh, dan arisan umroh. Silakan untuk informasi-informasi detail, informasi lengkapnya bisa hubungi kami. Kami siap membantu baik perorangan yang ingin menabung maupun baik komunitas, kelompok, majelis taklim, keluarga yang ingin menabung bersama atau ingin berangkat umroh bersama. Kami siap fasilitasi, kami siap bantu sepenuhnya untuk memudahkan jalan-jalan kita ke Baitullah, memberikan kemudahan-kemudahan, memberikan alternatif-alternatif agar kita bisa lebih fokus memudahkan diri kita ke Baitullah agar kita tidak berjuang sendiri dalam menabung ke Baitullah. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Silakan hubungi nomor admin di nomor saya maupun nomor Mas Haji yang sudah tertera di screen. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Silakan setelah ini kita akan masuk ke sesi diskusi tanya jawab apabila Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, teman-teman semua ada yang ingin mendiskusikan suatu hal, menanyakan suatu hal, silakan disampaikan di kolom komentar. Dan alhamdulillah di sini banyak sekali yang saling sharing eh, minta doanya mohon dimudahkan, ada yang minta diundang haji, ada yang mendaftarkan PPIH Arab Saudi, ada juga yang semoga bisa berhaji 2028, 2027 dan lain sebagainya. Insya Allah bisa dimudahkan semua. Kita berdoa di sini semua bisa segera berhaji ya. Silakan bagi yang ingin menanyakan, apakah ada yang ingin mendiskusikan terlebih dahulu, Bapak Ibu sekalian? Baik, sepertinya di sini belum ada yang ingin bertanya, Ustadz. Oh, ini sudah masuk satu pertanyaan, Ustadz. Sebelah dari atas nama Yanti Humaidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara untuk jadi pengurus haji bila tidak bergabung dengan pemerintah atau Kemenak dan apa saja yang harus disiapkan? Syukuran, Ustadz. Iya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menjadi petugas haji ya, petugas haji. Jadi mohon izin ya, petugas haji itu memiliki dua kelebihan ya. Kelebihan. Yang pertama, mereka bekerja melayani para tetamu Allah, karena bekerja ya pasti akan dapat imbalan begitu ya. Jadi ketika Bapak Ibu kemudian mendaftar menjadi petugas haji Indonesia melalui pemerintah, ya tentunya nanti karena bekerja tentu akan mendapatkan imbalan. Oleh yang kedua, selain dia kemudian mendapatkan imbalan, tentunya juga mereka bisa melaksanakan ibadah haji, begitu. Begitu. Nah,
Kalau Bapak Ibu ingin terlibat dalam aktivitas khidmat, memang kalau itu langsung berangkat dari Indonesia menggunakan visa haji begitu, ataupun juga sebagai petugas, maka memang harus terlibat di rekrutmen petugas haji Indonesia begitu. Terus pertanyaannya tadi, kalau pengen jadi petugas tetapi tidak melalui pemerintah Indonesia, bisa enggak? Bisa, bisa. Berarti Bapak Ibu harus bergabung dalam petugas haji ya di syarikat di Arab Saudi, gitu ya. Itu bisa. Ataupun Bapak Ibu menjadi petugas PPIH tetapi di Arab Saudi, bukan melalui pemerintah Indonesia. Syaratnya apa? Syaratnya Bapak Ibu punya izin tinggal atau resident permit. Nah ini resident permit, dan barangkali peluang ke depan untuk kemudian bisa mendapatkan izin tinggal atau resident permit ini sangat besar begitu. Berapa biayanya Ustaz untuk kemudian ke sana? Pengalaman saya pertama kalau Bapak Ibu pengen gratis, maka dorong putra putri Bapak Ibu untuk kuliah di Arab Saudi. Ini gitu ya, baik S1, S2 maupun S3, silakan didorong ya. Dan tidak harus di Mekah Madinah kuliahnya, bisa di Abha, bisa di Taif ataupun di yang tempat-tempat yang lain. Nah, mereka nanti rata-rata kalau sudah semester 2 atau semester 3 punya peluang untuk menjadi petugas haji begitu. Bahkan kalau mereka yang kuliah di Arab Saudi nanti akan ada kesempatan sebelum mereka lulus, mereka akan mendapatkan tasrih haji gratis dari dari kampusnya. Jadi bisa. Dan itu Bapak Ibu kalau kemudian putra-putri Bapak Ibu mau daftar kuliah di Arab Saudi, tidak harus yang ilmu syar'i gitu ya. Sekarang ini sudah dibuka ya, bahasa Inggris, kemudian sosial humaniora, hubungan internasional, ataupun juga teknik gitu ya. Mungkin arsitektur, teknik sipil, semuanya saat ini juga dibuka ya. Dan tidak hanya itu di Mekah Madinah ya, tapi juga di universitas-universitas lain di luar Mekah dan Madinah, di Abha, di Taif, di Damam, di Riyadh dan sebagainya. Yang kedua, Bapak Ibu menggunakan ya, resident permit untuk izin tinggal sebagai pekerja. Jadi nanti berangkatnya pakai visa kerja. Setelah sampai di sini, kemudian Bapak Ibu punya izin tinggal, statusnya sebagai pekerja. Nah, nanti kalau Bapak Ibu punya kesempatan, apakah ini bayar? Sebenarnya kalau panjenengan mohon izin ya, punya kompetensi, misalkan lulusan di perguruan tinggi begitu, ataupun juga mohon izin misalkan walaupun SMA, banyak sekali sekarang ini lowongan-lowongan yang itu memungkinkan untuk bisa kerja di Arab Saudi, itu dibuka banyak sekali begitu ya, dibuka. Nah kalau Bapak Ibu punya izin tinggal di sini, punya iqomah, punya KTP, maka Bapak Ibu bisa berpeluang bekerja menjadi petugas di syarikat yang kerjasama dengan pemerintah Indonesia ataupun biro-biro travel, dan tentunya ini dibayar gitu ya, mendapatkan gaji, lalu kemudian kita juga bisa pergi haji begitu. Nah itu peluang itu. Kalau Ustadz, kalau saya hanya pengen punya izin tinggal di sini, sekarang bisa ya. Sekarang bahkan kalau panjenengan misalkan orang yang memang suka bisnis begitu, sekarang ini ada permit residen yang itu khusus mereka yang memang digunakan untuk mereka yang bisnis di Arab Saudi begitu. Nah nanti teknisnya kalau Bapak Ibu sudah punya iqomah, izin tinggal di Arab Saudi, nah nanti Bapak Ibu tinggal di saatnya kemudian nanti mendaftar apakah melalui PPIA Arab Saudi maupun kepada syarikat tadi. Nanti prosedurnya sudah
semuanya by digital, Masya Allah ya. Namun catatan saya kalau ke Arab Saudi diusahakan memang bekerja di formal ya, di formal, bukan bekerja sebagai tenaga kerja informal sebagaimana pembantu rumah tangga dan sebagainya, tetapi di perusahaan-perusahaan formal. Begitu ya. Singkatnya, intinya bisa, silahkan gitu ya, baik melalui studi ataupun juga melalui izin tinggal melalui pekerja. Begitu Mas Deva. Siap. Jazakumullah Ustaz atas jawabannya. Insya Allah bisa diusahakan nggih Bapak Ibu sekalian mengenai cara-caranya. Memang meski perlu persiapan-persiapan yang panjang dan matang begitu. Nah, karena kita sudah pukul 7 di Indonesia dan mungkin di Arab Saudi juga sudah masuk pukul 3 nih Ustaz, pagi 3 dini hari. Kita izin mengakhiri dulu forum pada pagi hari ini agar kita bisa melanjutkan aktivitas masing-masing. Sebelum kami tutup, apakah ada sepatah dua patah kata untuk jamaah sekalian Ustaz? Oke. Ini mumpung masih ada 100 orang ya, saya di sepertiga malam di hari Arafah. Mohon izin keikhlasannya kita lantunkan doa ya, semoga yang hari ini hadir di kesempatan siang hari ini semoga diberkahi umurnya, ampuni segala dosa dan kesalahan kita, dan semoga Allah izinkan kita bisa berjumpa baik diundang melalui umrah maupun haji, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan yuafina wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di pagi hari ini ya Rabb, di tanah sucimu ini di Makkah Al-Mukarramah, hamba tengadahkan tangan memohon kehadiratmu ya Rabb. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Pengampun, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa pasangan kami, anak dan cucu kami. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah, jadikanlah ya Rabb keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan anak-anak kami ya Rabb anak yang soleh dan solehah, anak yang soleh dan solehah, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, mudahkanlah segala ikhtiar kami, bukakanlah jalan rizki kami. Jadikanlah di antara kami ya Rabb hamba-hambamu yang senantiasa Engkau berkahi di setiap aktivitas harian. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, semoga kami yang hadir di sini, di majelis ini ya Rabb, semoga Engkau izinkan hamba untuk segera memenuhi panggilan-Mu, baik melaksanakan ibadah umrah maupun ibadah haji. Allahumma ja'al hajjan mabrura wa umratan mabrura
وسعيا سعيا مشكورا وذنبا ذنبا مغفورا وعملا عملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور يا عليم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Semoga Allah pertemukan kita di sisa umur kita ini, insya Allah mudah-mudahan kita bisa wukuf bersama di Arafah. Dan jangan lupa di 10 hari terakhir ini kami mengingatkan untuk usahakan Bapak Ibu bisa puasa ya. Sekiranya memang tidak bisa puasa full, minimal di puasa di hari Arafah. Semoga Allah ijabah segala doa kita dan semoga Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita dan semoga kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Pakatan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Kris dan juga kepada seluruh peserta Madrasah Baitullah pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita sudah di penghujung kegiatan Forum Madrasah Baitullah kita pada pagi hari ini. Untuk itu kita akan mengakhiri forum kali ini dan bagi Bapak Ibu yang belum bergabung ke dalam grup silahkan bisa bergabung. Insya Allah kami share rekamannya dan juga kami share informasi-informasi Madrasah Baitullah di pekan-pekan selanjutnya. Kami ucapkan terima kasih spesial untuk Ustadz Kris yang telah mengupdate informasi-informasi haji di tahun ini dan juga membimbing kita dalam berdoa tadi. Insya Allah semoga bisa dijabah dan kita bisa segera bersama-sama nanti menuju Tanah Suci, baik berumroh maupun berhaji di tahun-tahun yang akan datang. Alhamdulillah kita akhiri Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami akhiri kurang lebihnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Waalaikumsalam. Jazakallah khair Ustaz. Lu kesamu, kita berbincang tak karuan tanpa beban dan juga hayalan tentang masa depan. Ku tak ingin cepat berlalu, waktu yang ku punya denganmu. Kita berdansa dan tertawa gandeng tangan. Semoga bergema sampai selamanya. Dunia pasti ada akhirnya. Bintang-bintang pun ada umurnya. Maka tenang saja kita di sini berdua. Nikmati sementara yang ada. Bersandar padaku, taruh di bahu. Relakan semua, bebas semaumu. Percayalah ini sayang terlewatkan. Ku sampaikan dalam nyanyian, bergema sampai selamanya. Dunia pasti ada akhirnya. Bintang-bintang pun ada
kita berada di Tanah Suci, di depan Ka'bah yang mulia, di lingkungan Masjidil Haram yang dimuliakan Allah SWT. Mudah-mudahan sahabat sekalian dimudahkan Allah, diberkahi untuk bisa berangkat ke Tanah Suci dalam sebaik-baik kondisi.